Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Opong, emak, engkong, mbah, ya bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, amang buru, nang buru, tulang, nan tulang, lae itu, abang, akang, adik-adik, semuanya. Tuhan Yesus mengasihimu dan sangat mencintaimu. Saya juga mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mencintai Anda. Tuhan Yesus berkati kita. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya akan ambil dalam Mazmur 41. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuh. Tuhan membantu dia diranjang waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Puji nama Tuhan. Have God mercy. Jadi kita punya tema have God mercy, ya. Have God's mercy. Memiliki belas kasihan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dikatakan orang yang memiliki belas kasihan Tuhan itu disebut orang yang berbahagia. Jadi kalau Anda mau disebut berbahagia, berikanlah belas kasihan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang papa, kepada orang-orang menderita, kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya sudah pernah katakan kalau saya makan lalu orang yang melihat saya makan itu, apalagi telah saya lihat, dia melihat saya, itu pasti akan saya sampaikan makanan itu kepada dia lagi. Atau rupiah untuk dia membeli. Kalau dia tidak mau menerima makanan itu, saya kasihkan rupiah kepada dia. Kenapa? Saya nggak sampai hati melihatnya. Kalau anjing saya saja melihat saya sedang makan, itu pasti saya kasih makan dia. Pasti saya kasih apa yang ada di piring saya, ya. Jadi makanya ada dua anjing saya itu, kalau dia sudah saya makan, sudah ambil piring itu sudah ada di depan saya, pasti mereka dapat, ya. Jadi kita begitu di hadapan Tuhan, disebut orang berbahagia kalau kita memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang papa, dan orang-orang yang memiliki belas kasihan itu disebut berbahagia oleh Tuhan. Bukan oleh saya, tapi oleh Tuhan sendiri, oleh Bapa sendiri, oleh Raja di atas segala raja itu sendiri. Artinya bahwa ketika kita melakukan itu, kita disebut berbahagia. Bukan hanya itu, Alkitab dikatakan Tuhan akan meluputkan dia daripada celaka. Jadi ada proteksi dari Tuhan, proteksi dan perlindungan dari Tuhan yang dilakukan bagi orang-orang yang memiliki belas kasihan. Karena bangga Tuhan itu, karena dia adalah Allah yang memiliki belas kasihan berlimpah-limpah, lalu pengikutnya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. Makanya Tuhan akan melindungi dia supaya awet dia. Kata firman Allah, kalau kita mau panjang umur, lakukan kebenaran-kebenaran firman Allah dengan taat. Ya saya hanya minta 120 tahun. Tapi nggak sakit, ya. Tapi nggak tahu, ya. Tapi itu hanya permohonan. Ya, jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki God mercy itu. Karena dengan memiliki God mercy itu, kita disebut berbahagia, kita dikatakan oleh firman Allah tadi dilindungi oleh Tuhan, ada proteksi dari Tuhan dari segala celaka, ya. Makanya salah satu doanya yang dilakukan oleh Yabes, lindungilah aku dari segala kecelakaan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya, ya. Jadi kalau kita meminta untuk tidak celaka, Tuhan akan berikan kita tidak celaka. Jadi ya, Tuhan memberkati kita, tidak sampai membahayakan kita, tidak sampai membuat kita akhirnya koit, tidak. Karena Tuhan menjaga kita. Lalu berikutnya dikatakan Tuhan akan
Tadi Tuhan akan meluputkan dia daripada celaka. Yang ketiga, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Tapi saya akan ngambil memelihara nyawanya. Jadi Tuhan akan memelihara nyawanya. Karena ada banyak orang kalau kita sudah melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, ada banyak orang yang sirik, ada banyak orang yang benci, ada banyak orang yang menginginkan juga nyawa kita, dan Tuhan akan menjaga kita. Dan itu sebabnya Tuhan mau katakan kepada kita, biar kita memiliki belas kasihan Tuhan itu, supaya Tuhan melindungi kita dari segala kecelakaan dan meluputkan kita dari segala kecelakaan. Dan Tuhan juga yang ketiga tadi adalah menjaga kita, ya, menjaga nyawa kita. Nyawa ini adalah nyawa yang sangat berharga. Makanya Tuhan katakan sangat berharga nyawa orang benar itu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia jagai. Kalau kita mau berharga, ya mari kita lakukan kebenaran, mari kita taat pada firman Allah. Sekalipun mungkin sulit, tetapi saya mau katakan, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Kita disebut berbahagia. Miliki kasih, belas kasihan dari Tuhan. Miliki rahmat dari Tuhan itu. Miliki kemurahan hati dari Tuhan itu. Miliki kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi ketika kita melakukan itu, maka Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan dimasukkan, Tuhan akan ditinggikan dan diagungkan. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan oleh firman Allah, Tuhan membantu dia membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Jadi kalau kebetulan Anda sakit, ya pasti pernahlah kita sakit. Ada karena kelemahan tubuh, ada karena virus, ya. Saya dari sejak saya katakan saya tidak mau kena virus ini Tuhan. Keluarga saya cover kami dengan kuasa darah-Mu, darah anak domba, jagai kami. Dan saya memegang Mazmur 91 itu, dan saya pegang betul-betul janjinya itu, dan saya menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya, seluruh keluarga saya, dengan kadangkala dengan linangan air mata. Saya syukuri segala nikmat anugerahnya sampai hari ini, penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan bagi mereka yang tertimpa COVID, bukan saya senang-senang, tidak, tapi tangisan saya kepada Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Karena firman Allah katakan, orang-orang yang memiliki belas kasihan disembuhkan Tuhan dari sakitnya di ranjangnya. Ya. Jadi janji Tuhan begitu luar biasa, begitu dahsyatnya. Dia berikan kepada kita, dia berikan kepada umatnya, dia berikan kepada gerejanya, dia berikan kepada orang-orang percaya, diberikan kepada siapa saja yang mau percaya kepada dia. Wow. Jadi kalau Anda mau disebut berbahagia, tadi pagi, di pertengahan tadi pagi saya katakan bahwa dalam ibadah offline itu, ya, karena saya tidak tahu live streaming, ya, kita bagi setelah kita mengadakan keluarga mengadakan doa, dan itu kita sharekan. Lalu kalau kita pernah saya sakit, pernah saya titip pesan, udah saya saksikan pada istri saya, saking sudah nggak kuatnya menahan. Tapi saya mau katakan, dokter saya itu Tuhan, dokter dari segala dokter, ya, Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak anti dokter, tapi sungguh saya mempercayakan hidup saya ini sepenuhnya kepada Tuhan. Sejak 1 Maret 1987, saya masih ingat 25.000 uang saya ke dokter, ya. Tapi waktu melahirkan anak saya, ya juga hampir semua gratis, ya. Dalam semua. Jadi itu sebabnya saya katakan kepada Tuhan Yesus, ini hidup saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa, saya butuh dukungan Tuhan, saya butuh bantuan Tuhan untuk terus bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan karuniakan kepada saya karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi milikilah belas kasihan itu. Jadi kalau dasar kita sebagai orang percaya,
untuk bisa melihat perkara-perkara besar terjadi. Ia miliki rasa belas kasihan Allah itu. Have God mercy. Jadi miliki belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ini dasarnya kita bisa melakukan hal-hal besar nantinya ketika kita melakukan doa-doa di hadapan Tuhan. Saya punya rumah, saya tidak pernah minta sewa, nggak apa, dalam arti mesin sewa sekian puluh tahun, ya, nggak pernah. Kalaupun mereka ngantar hasil buahnya, terima kasih. Kalaupun mereka jualkan buahnya lalu dibagi, saya nggak pernah keberatan, nggak pernah saya mau komplain, mau ini dan itu. Kalau orang itu antar kemari, saya masih kasih berkat bagi mereka, ya. Jadi artinya begini, bahwa ketika kita menaruh belas kasihan itu, biarkan Tuhan yang membalaskan kepada kita, biarkan rahmat Tuhan yang membalaskan kepada kita, supaya kita disebut orang yang berbahagia, supaya perlindungan, penjagaan Tuhan itu terus ada. Ketika kita sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Saya katakan, kenapa saya katakan, saya ketika saya sakit, saya berdoa kepada Tuhan, saya percaya pada firman Allah yang sudah dikatakannya, saya percaya apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan itu. Ya, kalau dikatakan orang percaya bongkoan, ya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, saya mau yakini, saya mau percayai, dan pada akhirnya saya bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya mau katakan, milikilah belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat hal-hal besar yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar, tapi itu hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Karena Tuhan itu adalah Allah yang berbelas kasihan. Masih ingat berapapun orang datang kepada Dia, Dia sembuhkan. Karena Dia belas kasihan. Makan, minum pun ditanggung oleh Dia. Jadi Dia buat 4.000 orang makan, 5.000 orang makan. Ya begitu Tuhan itu baik, ya. Jadi percayai Dia dan miliki belas kasihan Allah itu dalam hidup kita. Kalau kita mau disebut berbahagia dan juga mengalami pemeliharaan Allah dan penjagaan Allah atau perlindungan Allah, dan juga kita mengalami kekuatan atau yang dikatakan membantu kita dirancang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan God will strengthen him. Jadi Tuhan akan menguatkan dia, menyembuhkan dia. Haleluya. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan, tetapi saya mau katakan sekali lagi, milikilah belas kasihan Tuhan itu. Di tengah-tengah pandemi sekarang, orang-orang di sekitar kita, masihkah kita mau memberikan uluran tangan kepada mereka-mereka yang tidak mampu? Masihkah kita mau berbelas kasihan kepada mereka untuk melakukan terobosan-terobosan dalam hidup mereka? Bukan soal banyak, tapi bagaimana kita peduli sedikit pun. Ketika itu kita berikan dengan hati yang ikhlas, maka Tuhan akan menyatakan berkatnya bagi kita. Mari dalam nama Tuhan Yesus saya meminta kepada kita, miliki belas kasihan Tuhan itu dalam hati kita. Dan itu hanya bisa kita raih ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan Bapa di surga. Dengan kita memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan dalam doa dan firman Allah. Kalau kita semakin mengenal hati kita, mengenal Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, mengenal Dia, maka saya yakin dan percaya apa yang Tuhan miliki, hati Tuhan yang begitu berbelas kasihan. Memang kita bukan orang manusia super, tapi kita akan dibantu oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan untuk memiliki sifat-sifatnya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Tuhan berkati firman-Mu, berkati kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau mereka yang mendengarkan firman Allah, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa di surga, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, Engkau nyatakan kekuatan-Mu dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, sehingga Tuhan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa,
buat presiden kami dan wakil presiden, para menteri pejabat, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kepadamu kemurahan Tuhan dalam mereka memberikan peraturan-peraturan dalam PPKM darurat ini Bapa di surga. Kami tahu bahwa pemerintah kami tidak ingin terjadi kematian yang terus-menerus begitu dahsyatnya sampai 1000-an orang. Tetapi kemarin kami sudah mendengar, oh Tuhan, bahwa ada penurunan setelah perlakuan PPKM ini. Jadi itu sebabnya kami mohon kepadamu Tuhan supaya masyarakat mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kami itu adalah hal yang baik demi keselamatan, karena nyawa itu jauh lebih berharga dari segala harta, emas dan permata ini. Terima kasih. Kami tahu kalau orang malam Tuhan mau katakan engkau masih hidup atau engkau mati tapi hartamu terambil. Saya yakin dan percaya orang akan mengatakan, ambillah hartaku, saya akan mau lebih hidup lagi. Bahkan ada mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin betapa berharganya kehidupan itu. Sehingga ketika kami memiliki kehidupan itu, biar belas kasihan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih gereja-gereja Tuhan untuk memberkati, dan para sahabat-sahabat kami dimanapun melayani Tuhan. Gereja Pantai Kosta Tuhan berkati, juga Tuhan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani umat-Mu, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu bahwa Engkau mengajar kami untuk bersafaat, dan Engkau juga sekaligus dalam doa menjaga mereka dalam doa-doa kami, supaya jiwa mereka kuat sehat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami percaya dan kami yakin kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang akan menyatakan segala belas kasihan-Mu bagi kami, dan biarkan kami mengikuti dan memiliki belas kasihan-Mu juga dalam kehidupan ini, sehingga kami disebut orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini hamba mau berdoa bagi mereka-mereka yang sakit Tuhan. Hamba hanya bermohon kepadamu, dan Engkau mendengarkan doa hamba-Mu, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Karena Tuhan, bukan demi kepentinganku, tapi demi kepentingan mereka. Dan saya juga tidak mengenal mereka, tapi Tuhan mengenal mereka. Dan itu sebabnya Tuhan, hanya karena kepedihan hatilah Tuhan Yesus, ada banyak dari mereka-mereka yang sakit COVID, mengalami kematian, dan keluarga-keluarga mengalami tangisan, tangis pilu yang menyayat hati karena ditinggalkan suami, anak, istri, dan lain sebagainya. Keluarga terpisah. Tuhan Bapa di surga yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga, Tuhan, kami berdoa agar Engkau mau menyetop roh maut itu dan memberikan kehidupan kepada mereka dan sembuhkan mereka. Dan itulah permohonan kami kepadamu Tuhan. Dan kalau Engkau yang sakit, mari taruh yang sakit COVID, tumpangkan tangan atas kepalamu. Dan bagi yang sakit dimanapun, sakit apa saja, nyatakan itu kepada Tuhan saat kita berdoa, dan Tuhanlah yang akan mengangkat sakit penyakitmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kepadamu Tuhan, kami percaya kepada pertolonganmu, kami percaya kepada kebaikanmu, kami percaya pada belas kasihanmu. Saat sore hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau menyatakan kasih dan kemurahanmu bagi mereka-mereka yang saat ini sedang menderita COVID, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mereka-mereka yang menderita karena COVID, Tuhan, hamba bermohon kepadamu, ulurkan tanganmu, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Apa? Jangan ada lagi roh maut Tuhan, jangan ada lagi tangisan oleh karena COVID ini Bapa di surga, dan keluarga-keluarga mereka Tuhan terus berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sembuhkan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau. Percaya tangan Tuhan sudah terlulur kepadamu, karena Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Bagi Anda yang sakit, percayalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang menumpangkan tangan atas mereka yang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit. Kalau engkau ada keluarga di situ yang sedang mendengarkan acara itu, tumpangkan tangan bagi yang sakit dan yang terbaring
di dalam ICU, ruang ICU dan ruang-ruang yang lain, di rumah-rumah atau di mana saja, mereka-mereka yang kena rasuk setan atau mereka-mereka yang diguna-gunai, saya mau katakan, tumpangkan tangan atas mereka, percaya dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepadamu Tuhan, di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus, agar Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada mereka, ulur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, kami percaya kepadamu, kami percaya kepadamu, kami percaya kepadamu, kami percaya kepadamu, kami percaya kepadamu. Engkau mau mengulurkan tangan-Mu kepada mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau angkat sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau bukan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mau mendengarkan doa kami, doa hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih belas kasihan-Mu turun. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih belas kasihan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Menolong mereka yang sedang sakit, Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami percayai, yang mampu menolong hidup mereka Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Bagi Anda yang mengalami guna-guna yang belum dijamah oleh Tuhan, kalau Anda tidak keberatan, WhatsApp saya akan membantu Anda dalam doa. Ada orang yang diguna-gunai belasan tahun tidak bisa tidur karena adanya pisau di ulu hati yang dipasang. Dan ketika saya mendoakan, Tuhan membebaskan dia. Ketika orang mengguna-gunai, di kepalanya ada ulat-ulat yang keluar, secara logika itu tidak mungkin. Tidak mungkin ulat yang bisa keluar dari kepala mereka. Tapi saya mau katakan itu terjadi. Ketika itu sedang kumat, begitu sakitnya kepalanya, penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi ketika Tuhan izinkan saya mengetahuinya dan mendoakannya, Tuhan menyembuhkan dia. Oh haleluya Yesus. Terima kasih kalau Anda mau. Saya bersedia untuk mendoakannya. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang mengalami masalah, jangan takut, jangan kecut hati, jangan pakai jalan pintas. Ingat firman Allah. Ingat firman Allah. Daud yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, pun mengalami persoalan yang sama. Mengalami kesulitan hari-hari hidupnya. Mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Kesusahan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia menjadi penjaga kambing domba orang. Dan Anda bisa bayangkan seorang raja
yang telah dicalonkan menjadi raja, tapi mengalami kehidupan yang seperti ini. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan senantiasa memelihara mereka. Tuhan senantiasa menyatakan kebaikan. Kalau Anda mengalami kesusahan yang berat, nyatakan itu kepada Tuhan, nyatakan kepada Allah, nyatakan. Selalu ada mujizat bagimu, selalu ada pertolongan bagimu, selalu ada kemurahan kepadamu, selalu ada belas kasihan Tuhan kepadamu. Dan kalau engkau orangnya, angkat tanganmu. Bapa di surga, ulurkan tanganmu kepada mereka. Jamah persoalan-persoalan mereka dan kuatkan hidup mereka. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka akan berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi. Ada saatnya engkau melakukan mujizat bagi mereka. Ada saatnya di mana engkau melakukan proses bagi mereka supaya iman mereka semakin diteguhkan dan dimantapkan di dalam engkau Tuhan. Apapun caramu Tuhan, tapi kami yang jelas kami tahu bahwa Tuhan melepaskan mereka dalam persoalan-persoalan mereka. Bahkan Tuhan mengatakan kalau belum Tuhan lepaskan, aku menyertai mereka dalam kesusahan mereka. Sungguh Tuhan, firman-Mu ajaib, firman-Mu luar biasa, firman-Mu. Sehingga kami tidak ada alasan tidak mempercayakan hidup ini kepada-Mu Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayai Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Sama seperti Daud yang begitu percaya penuh kepada-Mu. Dalam situasi yang sulit, dia berdoa kepada Tuhan. Dia percayakan kasih karunia Tuhan. Dia percayakan belas kasihan Tuhan. Oh Tuhan, have mercy on me. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Have mercy on me, Lord. Have mercy on them. Have mercy on me. Have mercy on them also, Lord Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan belas kasihan-Mu tersalur bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tersalurlah bagi mereka. Tolong mereka Bapa, tolong. Dengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marah kepadaku, hai kami yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, persoalanmu kepada Tuhan, sebab Ia yang melihara engkau. Percayalah, percaya. Angkat kedua belah tanganmu. Ulurkan tanganmu Tuhan menjamah mereka. Selesaikan persoalan mereka dalam nama Yesus. Dan Engkau baptiskan mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menyelesaikan masalah mereka. Engkau sudah menyelesaikan persoalan mereka. Kau sudah hadir bagi mereka. Apapun yang menjadi jawaban seketika atau mujizat, atau Engkau sedang menyertai mereka dan menguatkan mereka sehingga mereka bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman menjadi rema bagi mereka Tuhan, menjadi kekuatan baru bagi mereka untuk mempercayai Engkau terus menerus. Terima kasih Tuhan. Siapa yang dapat menolong mereka hanya Engkau. Kalau tidak Tuhan, maka mereka akan melakukan jalan-jalan pintas seperti yang dilakukan oleh orang lain Tuhan. Bahkan membunuh dirinya, menyelesaikan orang lain juga, membunuh orang lain juga. Atau dia, Tuhan, membunuh orang lain demi kepentingannya Tuhan. Jangan lagi terjadi hal sedemikian Tuhan. Terima kasih. Bagi engkau yang mau mengalami pertobatan Tuhan, engkau mengalami putus asa, jangan lakukan. Yesus tahu. Jangan lari kepada obat-obatan. Yesus tahu keadaanmu. Yesus tahu persoalanmu. Hanya engkau menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau engkau mau melawan lawatan Tuhan, taruh tanganmu dari kita berdoa. Bapa di surga, lihat tangan-tangan mereka yang ada di dada. Tuhan tolong mereka dan sembuhkan mereka dari segala sakit dosa mereka Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku memutuskan segala rantai dosa itu dari hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan terimalah kekuatan Tuhan, terimalah lawatan Tuhan dalam hidupmu. Dan Engkau diperbaharui, pakai mereka Tuhan sama seperti Engkau telah mengubah Saulus menjadi Paulus Tuhan. Pakai juga hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan karena mereka juga hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang kehilangan arah. Tapi kami percaya Engkau sudah memberikan arah yang baik bagi mereka Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya ungkapan terima kasih kamilah yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau itu engkau orangnya, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga dia berkata, itu tadi Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan, terkecuali hanya dalam nama Yesus. Dan itu jelas. Dan Anda mengambil keputusan. Ini satu keputusan yang sangat luar biasa. Izinkan saya membantu Anda dalam doa. Mari kita berdoa. Dan taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, hamba bersyukur kepadamu. Berterima kasih. Saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa aku Tuhan. Sucikan hambamu dengan kuasa darah-Mu. Sekarang hambamu buka hati untuk Engkau Tuhan. Masuk dalam hatiku. Masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan. Jadilah Juru Selamat. Jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih saat ini. Saya sudah menerima hidup kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengucapkan selamat bagi kita dan aktiflah mendengarkan live streaming atau melalui saya ini offline ya, dan baru diluncurkan setelah saya menyampaikan. Saya belum tahu bagaimana menggunakan live streaming itu, tapi doakan supaya kami bisa juga live streaming sehingga lebih kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan kita juga berdoa, saya juga berharap kepada kita yang sudah ditolong, dibela oleh Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan itu. Ya. Dan kalau malam ini kita mau tidur, jangan lupa membaca firman Allah, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kalau Anda tidak bisa tidur, ingat tidur itu karunia Tuhan. Percayalah, kalau kau datang kepadanya, Tuhan akan berikan yang terbaik bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Dan juga berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpannya, melakukannya dalam hidupnya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Apa saja yang kau minta, apa saja. Mau sembuh, mau berkat, mau mobil, mau rumah, mau apa saja, nyatakan. Mau ditolong oleh Tuhan dari penipuan, bilang aja. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu akan menjawab doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Mungkin kita harus ada berdoa dan berpuasa. Sampai hari ini saya masih berdoa dan berpuasa. Saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang perkasa. Saya percaya itu. Dan itu sebabnya saya bisa berkata segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku melalui Yesus Kristus. Salam Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Pulau Rote. Sejahteralah kita selalu. Selamat malam, selamat kita tidur. Dan biar apinya tetap menyertai hidup kita. Api Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita. Dan api kesuciannya tetap berada dalam hidup kita. Dalam nama Yesus. Haleluya.